Wabarakatuh. Tadi sudah nadamanya ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina asyrafil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi kiram amma ba'd. Kita akan membincang mengenai hikmah berikutnya, yakni tentang bab wirid dan warid. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada yang membaca atau setor bacaan dari tadi malam. Meskipun ada satu nama yang setorannya itu cuma setengah, itu pun salah-salah ya. Dan itu berulang-ulang. Kemudian juga yang membaca malam ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hikmah yang sepadan dengan ini, tapi mari kita baca. La yastahqirul wirda illa jahulun al-waridu yujadu fi daril akhirati wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dari wa aula ma ya'tani atau ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Sementara al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka imma huwa matlabuka minhu. Yang atau yang paralel ya dengan hikmah ini adalah salah satunya adalah idza ra'aita 'abdan aqamallahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma tulil imdadi fala yastahqiranna. Tapi ini belum dibaca ya, nanti berikutnya ini. Ma manahahu maulaka. Ada lagi wurudul imdad bihasabil isti'dad. Kemudian ada lagi tanawwa'at ajnasul a'mali, ini kelihatannya sudah kita baca dulu, litanawwu'i waridatil ahwali. Kemudian berikutnya husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil, kok ada inzal ya, bi maqamatil inzal ya. Tapi bukan inzal yang dimau oleh sementara jomblo. Berikutnya innama awrada 'alaikal warid litakuna bihi 'alaihi waridan. Awrada 'alaikal warid liyatamassaka min yadil aghyari wa yuharriruka min riqil asari. Awrada 'alaikal warid liyukhrijaka, ini penting ini, min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Dan seterusnya. Ada juga qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan, yang begitu. Itu juga sudah kita baca. Tidak akan pernah meremehkan, tak seorang pun pernah meremehkan al-wirda pada ibadah formal. Sudah disinggung kelihatannya, ibadah-ibadah yang formal ya banyak. Boleh itu muamalah, boleh itu ibadah-ibadah yang wajib ya, atau muamalat. Boleh juga dibaca seperti ini untuk beberapa kalangan. Tidak akan pernah meremehkan pernikahan, karena nikah itu juga ibadah ya. Illa jahulun, kecuali orang yang memang sudah akut kebodohannya. Oke, ada kegaduhan di sana. Al-warid fid daril akhirati. Al-warid yujadu fid daril akhirah. Kemudian al-warid. Warid ini bedanya sedikit ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Wirid itu ibadah saja gampangnya, ibadah formal. Kemudian warid anugerah spiritual. Diberikan di dunia dan di akhirat, tetapi lebih-lebih di akhirat. Apakah makrifat yang itu bersumber dari min lutfillah wa karomihi, bersumber dari kelemah lembutan Tuhan. Makanya gerakan-gerakan yang berkembang belakangan ini, feminisme itu melambangkan struggle ya, perjuangan. Tapi kalau redaksi feminin menunjukkan kelemah lembutan. Dan di Indonesia tidak cocok ya feminisme itu. Ini sudah singgung berulang-ulang.
perjuangan itu loh ya. Jadi kalau mau ya memang bagaimana ya. Kita tidak menyalahkan gerakan mereka, memang tetapi seandainya kita membaca lagi Quran atau postulat-postulat akademik yang kita peroleh dari ini, lalu bahasanya ilmiah banget ya, postulat, tapi Anda nggak ngerti urusan Anda, bukan urusan saya. Kalau kita mencari postulat-postulat akademik di dalam Al-Quran maupun hadis maupun teks-teks sakral maupun warisan ulama seperti ini maupun Imam Al-Ghazali yang tadi sudah kita fatihai ya 2 kali malah, kemudian atau kita hilir mudik keluar masuk laboratorium ilmiah untuk mempostulasi, untuk menteoritisasi sedemikian rupa, pasti pendekatannya itu pendekatan yang sangat mantiki, deduktif kuantitatif. Sementara cara berpikir masyarakat kita adalah induktif, Quran itu deduktif kualitatif, sementara masyarakat kita kebanyakan induktif kuantitatif. Kok tidak dipahami Pak? Urusan kalian, bukan urusan saya. Memang ini forum ilmiah ya. Itu dia. Tapi saya berbicara dalam bahasa kaumnya loh ya. Kalau nggak ngerti, bukan kaum berarti. Saya bicara dalam bahasa kaum ini. Oke, secara gampang begini. Itu loh nggak sholat kaya. Nih, kita contohkan, turunkan sedikit. Nggak sholat kaya. Itu koruptor tetap bahagia. Itu tukang kawin juga bahagia. Walhasil, semua yang anti agama, anti ilmu, anti peradaban ikro bahagia. Itu yang cara berpikir pragmatis yang induktif yang berkembang di masyarakat, yang mengeneralisir sedemikian rupa, padahal kalau kita mengacu kepada sumber-sumber aslinya itu sangat mantiki, sangat kualitatif bukan kuantitatif. Nah itu dia. Makanya kalau Anda bertanya ke saya itu jangan bertanya kenikmatan hidup, kebahagiaan apa dengan menikah ya, kemewahan-kemewahan. Pasti itu bertanyalah seputar mengenai penderitaan, perjuangan, meraih cita-cita ya dan seterusnya. Dan itu cara berpikir yang mantiki ya. Jadi betul kalau ada ujar-ujar mantik itu bukan hanya di buku. Saya tidak tahu pernyataan siapa. Ya mungkin pernyataan saya sendiri juga itu ya. Oke. Kita ambil fakta sekarang berkembang. Itu yang sehubungan dengan ini. Yang Yani itu dari dulu jengkel banget. Kalau ngaji apa itu filsafat katanya. Ya salah sendiri mondok di sini. Tapi beliau mengambil langkah-langkah untuk ngaji ya, belajar baca kitab. Misalnya, masyarakat kita tidak ramah perempuan, tidak ramah janda. Oke ya. Cari Quran hadis itu, buktikan ke saya bahwa Quran hadis tidak ramah perempuan, tidak ramah janda. Betul kah? Makanya lalu saya berpikir, kenapa pesantren tempat yang dulu persis di pengadilan agama, di mana janda diproduksi massal setiap tahunnya. Lalu tempat yang sekarang pun dekat juga dengan komunitas janda. Lalu kalau saya menyinggung-nyinggung atau mengungkap-ungkap atau menerasikan mengenai janda, dianggap budaya patrilineal. Itu mereka gagal paham pasti itu. Dan demikian ilmuwan memang kerap disalahpahami. Oke, misalnya janda tidak boleh pergi malam dengan dalil ada masa iddah, kemudian tidak berdandan salah, tidak bersolek juga salah, pergi ngopi juga salah, di rumah saja nanti siapa menghidupi keluarganya. Tapi duda, mereka bebas berkeliaran. Lalu budaya ini kok tidak berpihak kepada perempuan. Coba cari postulasinya, postulat akademik yang bersumber dari Quran, pasti ramah perempuan. Cari saja itu kalau nggak percaya itu, ya kan? Nah itu dia. Sehingga la yastahqir, jangan atau tidak mungkin meremehkan, menyepelekan, merendahkan pernikahan berikut segala kemungkinan yang lahir dari pernikahan. Apa itu? Perceraian, janda, poligami, itu kan dampak itu kan nanti kan. Illa jahulun, kecuali memang orang yang cenderung cara berpikirnya, peradabannya, kebudayaannya induktif, kuantitatif. Nah, itu baru terjemahan malam ini. Oke. Wal al-warid, sementara al-warid, anugerah-anugerah spiritual di dunia dan terutama di akhirat,
ya ketenangan, kebahagiaan ini kan kita minta kan. Coba Anda cari ke siapapun itu pasti mau tenang, mau bahagia, mau damai ya kan. Beberapa hafiz ingin damai di sisinya, maknanya kuburan. Yujadu fid daril akhirah, akan didapati di kuburan memang. Karena itu pintu ke akhirat ya. Wal wirdu, sementara ibadah-ibadah formal ini juga muamalat, munakahat dan seterusnya yang tahu akan yang tahu akan selesai, akan sirna, akan purna bintiwa'i hadidar dengan ya kiamat. Ketika saya sebutkan kiamat itu kan dua, ada kiamat makro, maunya kan makro kosmos, lalu kata Dayat makruhat katanya. Ya sudahlah, kita memaklumi itu ya. Jadi ada makrokosmos, mikrokosmos dan makruhat ya. Makruhat itu ya. Wa ulama yu'tana bihi, adapun yang lebih utama, yang paling layak mendapat prioritas atau perhatian adalah ma la yukhlafu wujuduhu, adalah yang tidak pernah pudar atau yang tidak pernah sirna, adalah yang tak pernah lenyap wujudnya ya. Ini seharusnya dibaca 3 sekaligus ya kalau mau tematik, tapi tidak apa-apa karena beberapa sudah disinggung ya. Kemudian al-wirdu huwa talibuhu minka. Wirid, ibadah formal, muamalat, huwa ialah adapun Allah, talibuhu ialah yang meminta atau memerintahkan minka padamu. Sementara al-warid, pemberian atau anugerah spiritual, apakah lataif, ma'arif dan seterusnya, anta tatlubuhu minhu, tak lain adalah engkau. Ini menarik ya, memposisikan Tuhan sebagai dia. Kenapa? Karena ibadah itu nyaris selalu berjarak antara kita dengan al-ma'bud. Maka redaksi yang dipilih oleh si mu'allif ini huwa. Kenapa sekurang-kurangnya? Karena kita senantiasa berjarak. Saya sebut demikian. Ibadah itu kan antara kita dengan Tuhan, tetapi kerap kali antara kita dengan kita. Seharusnya kan saya dengan engkau Tuhan, engkau yang paling engkau ya Tuhan, dia yang paling dia itu Tuhan. Kalaupun ada orang yang menyembah dirinya, tanda kutip ya, artinya menyembah saya, sementara kita tahu saya atau aku yang paling aku adalah Tuhan itu sendiri. Wal warid anta tatlubuhu minhu. Ya, warid itu anugerah-anugerah spiritual terutama di akhirat nanti. Cahaya-cahaya batin, ketenangan rohani, state of mind. Nah, ketenangan batin itu state of mind adalah anta tatlubuhu, adalah harapanmu, keinginanmu kepadanya, kepada Allah. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Masih layakkah untuk dijadikan perbandingan antara permintaan Tuhanmu kepadamu atau tuntutanmu, harapanmu kepadanya? Nah, itu dia. Sudah pasti itu, makanya sering saya ungkapkan haknya Allah itu kewajiban kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqirul wird, la yastahqirul wirda wa huwa al-a'malus sholihah. Oh, ini ada ya. Al-a'malus sholihah, amal-amal soleh, amal-amal yang baik, yang benar, yang pantas. Allati amal soleh bib, itu saya sudah menghindari itu, tapi kalau disinggung ya Ustadz Yani ya soal lain itu. Iya. Allati itu amiru biha. Kalau takmuru ada di Quran ya, ya'muru masajid Allah itu. Yang ia menjadi semarak, yang ia menjadi terlaksana, menjadi semarak ya makmur ya, ada yang memakmurkan itu. Tapi ain bukan hamzah ya. Al-awqat, dengan amal itu awqat, waktu-waktu. Memang ibadah itu kalau kita ambil yang poin adalah sholat. Ya, kita mauquta ya.
Kalau tu'amiru ya tunakifu atau tankufu. Bihal jawarih anil wuku, yang mana ia sekurang-kurangnya menjauhkan, menyelamatkan kita, korpus tubuh kita, mikrokosmos kita ini anil wuku, dari keterjerumusan fil makro fil makro kosmos ya, fil makruhat ya, fil makruhat. Makruhat ini dibenci oleh agama, dibenci oleh budaya. Biarlah yang tani bihi wala yuwazibu alaihi. Caranya adalah biarlah yang tani bihi. Ini terjemahannya Divan bagus tadi malam. Apa Div? Nah, di situ saja baca. Nggak usah mikir yang tertulis di situ tadi malam. Ya? Apa katanya? Ada volume di telinganya aja. Apa? Dengan cara tidak memungkinkan. Apa? Terus wala yuwazibu. Apa? Oh ya. Ada tadi malam lebih bagus kayaknya itu. Ya caranya dengan menyepelekan ya. Dengan menganggap itu bukan hal penting, bukan mementingkan. Tadi malam sudah bagus kayaknya itu. Dengan tidak menyepelekan atau meremehkan, atau juga tidak concern untuk melaksanakan. Ya mutahawin ya, menyepelekan atau apa? Lalai ya. Dengan cara menyepelekan atau menganggap remeh kepada ibadah. Oke. Illa jahulun, kecuali orang yang memang sudah akut, pandir atau defisit ilmu dan nalar. Cuti nalar dulu tapi permanen ya. 5 fihi minal ubudiyati. 2 ya, 1 5 fihi minal ubudiyah, 2 ada nanti di bawah ya. Li'annahu yurisu tasfiyatal batin. Ini penyifatan batin katanya Dayat tadi malam. Ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena 5 fihi minal ubudiyah, pada ibadah itu loh sudah ada aspek ubudiyah, ada ranah batinnya, ada ubudiyahnya lillahi ta'ala, kehadirat Tuhan Allah ta'ala. Serta wal hudur baina yadaihi. Apa Nur artinya sampean tadi malam Nur? Bukan yang terjemahan yang sudah bagus, bukan. Hadir di antara kedua tangan katanya. Oke. Oh, kemampuan di antara dua kemampuan, kata saya tidak paham itu. Ya, hudur di hadapan Allah. Ada satu ulama, apakah ini Imam Fudail ya? Hudur ke Allah itu memang batin, mental, tapi ia pikiran. Tapi ia lebih kepada aspek pikiran. Contohnya begini. Kemarin kita menyinggung sholat khusyuk ya. Tidak ada sholat ini paling khusyuk kecuali sholatnya para nabi, terutama nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tetapi entah sekalipun paling khusyuk, nabi sholatnya masih mendengar ada bayi menangis, merasa ada cucunda 2 ya beliau, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ini bermain di pundak beliau ya, ya betul, di pundak atau di leher beliau itu. Jadi lalu khusyuk itu yang bagaimana kan ya? Nah itu dia. Baina yadayhi wa tana'um bidzikri, serta enjoy, tune in mengingat Allah ya, berzikir. Yang kedua, li'annahu yurisu tasfiyatal batin. Karena wirid itu mendatangkan atau mewariskan tasfiyatal batin, penyucian rohani, serta mendatangkan wajal bil anwar, dan mendatangkan cahaya-cahaya nur ilahi, wahya al-waridat, tak lain adalah waridat. Fattashawwuf laha ma'adamil i'tina'i. Ini juga tadi malam Burhan memaknai apa? Salah juga ini. Apa? Berhias katanya ya. Atau ya yang mengidam-idamkan yang betul. Kemudian kita terjemahkan apa tadi malam Nur?
mendambakan, ya sudah ngidam ya. Ya anggap saja ini wanita semua. Fatasawuf, maka adapun ngidam, mengidam-idamkan ya, laha kepada waridat, tetapi ma'adamil i'tina bima yajlibuha bima yajlibuha. Tetapi jauh panggang daripada api, tetapi mengabaikan. Fatasawuf, mengidam-idamkan laha kepada waridat, tetapi pada saat yang sama mengabaikan terhadap faktor yang mendatangkannya, yakni ibadah wirid ya adalah termasuk minal jahli wal hamqi, termasuk kebodohan, kepandiran atau kedunguan ya. Saya kira ini tidak usah dijelaskan, sudah paham semua lah ya. Dia berharap anugerah spiritual tetapi tidak sholat, berharap jadi wali, berharap jadi alim, berharap jadi terhormat dan apa, tapi ia tidak mau menempuhnya. Ada pernyataan Imam Asy-Syafi'i juga atau Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Kalau engkau bagaimana itu? Tarjun najah. Engkau tarjun najata, berharap kesuksesan, kemuliaan. Tetapi walam tasluk masalikaha, engkau tidak mau menempuh prosesnya. Oh, ini terjemahannya dulu sudah baik. Engkau berharap sukses tapi tidak mau menggembalakan irama dan proses. Dulu ya yang masih senang menerjemahkan cara begitu. Ketahuilah inna safinata la tajri 'alal yabasi, perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Kalau mau kenyang ya makan, itu gampangnya itu. Kalau mau kaya ya bekerja, meskipun kaya itu meskipun tidak pasti kaya itu karena bekerja, boleh jadi karena warisan, tetapi itu pintunya. Sama dengan Sayyidah Maryam itu diminta di Quran itu untuk menggoyangkan batang kurma. Tidak mungkin kakinya itu merontokkan kurma, tapi Allah perintahkan saja itu. Atau itu suara melalui putranya dari dalam rahimnya ya, dari Nabi Isa. Jadi menggerakkan, menendang pohon kurma tidak paralel dengan jatuhnya kurma. Kenapa? Karena sangat lemah itu. Tapi pokoknya Allah perintah saja, pokoknya kerja saja, pokoknya belajar saja. Nah itu dia. Nanti sampai ke tujuan. Nanti warid itu anugerah Tuhan. Ini dia. Summa zakaranna lahu maziyatun alal warid min jihataini, min wajahaini, sorry ya. Kemudian mengisyaratkan, menyebutkan musannif muallif ini rahimahullah lahu bagi wirid tadi maziyatan, terdapat satu keistimewaan alal warid. Sekurang-kurangnya min wajahaini, karena dua faktor. Asyara ilal awal biqaulihi. Yang pertama begini bunyinya. Al warid wa huwa ma yaridu ala batinil abdi, yakni yang tercurah, yang memancar pada sanubari seorang hamba. Pancaran itu berupa minal ma'arifir robbani, ma'rifat robbani, wal lataifir ruhani, dan lataif rohani, artinya kelemah lembutan rohani. Wahwal anwarul lati yansyarihu biha sadruhu, ya. Cahaya-cahaya batin yang menerangi, melapangkan biha dengan anwar itu sadrahu, pada dadanya abdun. Orang ini kalau lapang dadanya itu seperti firman Tuhan ya. Maka kalau lapang dadanya, alam nasroh laka sodrok, bagaimana? Wadokna angka bisrok. Nanti beban-beban di pundak psikologis kita, beban-beban pekerjaan itu menjadi ringan. Kemudian warofa'na laka zikrok. Kalau batinnya sudah jernih dengan cahaya-cahaya rohani atau lataif rahmat rohani tadi itu, maka sebutan kita menjadi mulia. Nama kita itu menjadi baik, terutama di langit ya. Karena orang memperjuangkan namanya, reputasi. Ia punya reputasi rohani, bahkan reputasi sosial itu. Baik, kemudian wa yastaniru biha qalbuhu. Dan dengan cahaya itu biha dan dengan cahaya itu yastanir, menjadi benderang.
Apa qalbuhu, hatinya abdun. Ini hanya cara baca saja ya, tidak merubah teks supaya teman-teman bisa paham. Wabiha yastaniru qalbuhu. Apa tadi? Allati biha yansariu bi sadruhu, ya gitu-gitu. Wasirrahu dan sanubarinya, batinnya hati, batinnya qalbun. Yujadu fid daril akhirah, kelak didapati di akhirat. Sementara wal wirdu yantawi binti wa ihadzidar, ibadah-ibadah formal itu selesai purna dengan berakhirnya dunia ini. Itu kiamat kubro. Kiamat sugro mungkin, yakni kematian. Orang kalau mati in koto amaluhu, ya kan? Kecuali ada, dia mungkin punya investasi ilmiah, illa min salas. Kecuali dia punya 3 investasi. Sedekah jariah dalam arti pembangunan pondok, ya, podok dan musola. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang berguna, bermanfaat, yakni ilmu sedekah untuk pembangunan pondok, ya. Kemudian wah, ini bahaya kalau ketahuan oknum ustadz itu loh ya, yang orang punya mobil suruh sedekah mobil, ya, jalan kaki habis itu. Kemudian awaladin soleh, ya, awaladin soleh ya lahu, atau anak-anak soleh yang mendoakan supaya pembangunan cepat selesai. Nah, itu dia. Pokoknya 3 investasi itu. Nomor 1, amal jariah berarti investasi ekonomi. Ini arti sebenarnya. Kemudian, tapi ini juga pendapat kita, wallahu a'lam, ya. Kemudian ilmun yuntafa'u, investasi intelektual. Dia punya laboratorium peradaban, punya laboratorium. Setiap ilmuwan ini punya laboratorium, ya, karena setiap ilmuwan ini riset. Anda jangan membayangkan laboratorium itu adalah bahan kimia, misalnya sampo terbaru merek sperma, bukan. Spermanya Dayat campur dengan bahri, bukan itu. Spermatozoa. Jadi oh iya, tadi malam itu kita menyinggung al-ma'u minal ma'i, ya. Sperma itu kalau junub harus mandi. Itu terjemahannya Dayat, air dari air katanya itu. Nah, itu dia, kalau memang belajar itu tidak cukup pakai terjemahan, harus ada gurunya itu. Baik. Itu saya cari-cari. Kenapa sih orang junub harus mandi? Ya karena itu perintah agama. Akal saya itu tidak terima itu. Akal kita loh ya, para filosof tentu saja. Ya tapi kenapa mandi? Oke, opsi tayamum, tapi kan kalau tidak ada air, kenapa mandi? Rupa-rupanya ditemukan begini. Ini kalau orgasme normal. Kalau orgasme normal, ya, kan sebab ada orang orgasme tidak normal. Otaknya yang keluar. Jadi karena keseringan. Kalau inzal normali, kalau orgasme normal, ya, bukan anomali, ya, memang normali, ya. Kalau orgasme normal ini ada 2 miliar sel spermatozoid. Jadi ada 2 miliar calon benih manusia keluar dari tubuhmu. Anda melahirkan 2 miliar bayi. Apa enggak capek itu? Maka masuk akal kalau itu diselesaikan dengan mandi biasanya. Atau lelah, ya. Betul ya Iqbal, ya. Nah, dia menyimak sekali itu. Nah, itu dia. Oke, abaikan saja itu. Oh, jadi ini mandi ya perintahnya. Di belakangan ditemukan seperti itu. Bahkan saya bisa sementara, ya, tapi kapan-kapan kita jelaskan. Wudhu itu kenapa yang dibasuh muka? Oh, itu Pak supaya mukanya ya, tapi kenapa muka? Kok bukan sikut, ya? Karena panjang nanti itu. Nah, tapi kapan-kapan saja. Atau mungkin tidak usah di streaming. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Atau karena kiamat tadi kan, ya, kiamat kubro maupun kiamat sugro, mikrokosmos maupun makrohat. Sedikit lagi, yafna bifana, ya, punah itu dengan berakhirnya dunia ini. Wa ulama ya'tani bihi, atau ma yu'tana bihi mala yukhlafu wujuduhu. Ya, yang lebih utama, yang lebih layak kita jadikan prioritas adalah, ya, yang tidak pudar, yang tidak pernah lenyap, ya. Aifa yang bagi lil abdi ayyastakthir. Seharusnya bagi seorang hamba pemula pembelajar, ya, memperbanyak ayyastakthir minal aurat. Sudah banyak ibadah saja, belajar, ngaji, berinvestasi, ya, qabla fawatiha,
sebelum kehilangan kesempatan. Ada nasihat baik ya, entah nasihat Sayyidina Umar kalau tidak salah. Ini dibaca tarhim atau kapan ya? Anjilu bis sholati qoblal faut. Bagaimana? Wa anjilu ya betul, wa anjilu bit taubati qoblal maut ya. Itu nasihat siapa itu? Sayyidina Umar ya. Ya pokoknya makolahnya hebat itu. Anjilu bis sholah, bersegeralah kalian dengan sholat. Qoblal faut, sebelum pot. Bahasa Jawa pot itu. Sebelum kehabisan waktu. Wa anjilu bit taubah, bersegeralah tobat sebelum mati. Oke. Tapi saya lagi-lagi memaknai ujar-ujar itu secara epistemologis. Contoh salah satu terjemahannya, anjilu bis sholah, bersegeralah untuk menunaikan sholat sebelum kehabisan waktu. Sholat bisa dilaksanakan tanpa ilmu? Tidak bisa. Ikut saja, makmuman saja harus pakai ilmu. Sebab kalau tidak, disentil dari belakang seperti adegan di sini kan? Imamnya itu loh disentil dari belakang itu. Entah Divan yang nyentil Falah atau apa itu kan ya. Kemudian setelah itu Falah berbalik memutar arah dan dikibaskan tangannya itu ya. Maksudnya jangan di muka umum lah kan begitu. Nanti di kamar kan bisa. Nah, itu sebenarnya lalu menjadi sakit ya yang berkepanjangan di kamar belakang ini. Jadi adegan telur itu. Kemudian wajilu bitaubati qoblal faut. Karena syaratnya sholat ilmu kan ya. Tahu syarat rukunnya itu. Ya ilmu. Kalau kata Imam Abu Hanifah syaratnya sholat itu alim. Ya berilmu. Tahu lah tentang sholat minimal. Bukan alim secara keseluruhan. Tahu minimal itu. Punya pengetahuan kalau duhur ya niatnya sholat duhur bukan senam misalnya. Oke, kemudian wa'anjilu bitaubah. Kita tahu sabda Nabi bahwa tobat yang paling utama itu tobat dari kebodohan. Lagi-lagi belajar. Dan itu menjadi moto ya pesantren kita. Islam yumkinhu khalfa ma fata minha. Karena memang tidak mungkin seseorang itu mengejar. Khulafa kan di belakangnya ini. Atau yakhlufu mengganti tadi, berubah ya, yukhlafu. Khulafa bisa makna mengejar, atau khalifah itu kan di belakangnya maknanya. Tidak mungkin mengganti atau mengejar sesuatu yang sudah habis. Sesuatu yang cepat matang kan cepat habis. Ini saya terpaksa mengganti quote saya waktu itu kan. Quote-nya adalah sesuatu yang cepat matang cepat basi. Lalu kata Falah, sesuatu yang cepat matang cepat habis. Nah, rebutan dimakan ya. Bagaimana mau sholat duhur padahal waktunya sudah asar? Bisa kah Nur? Ya? Kodok ya. Tapi tetap itu bukan duhur. Sudah itu. Oh, bisa kodok ya. Ya sudah. Itu tetap bukan duhur. Bisakah kita beramal dengan amalan dunia, maknanya ya ibadah formal, sholat, zakat, puasa, mengaji, baca Quran dan lain-lain, sementara kita sudah di kuburan? Nah itu kan tidak bisa itu. Nah ini yang dimaksud ini. Oh, ya? Gimana? Oh bisa. Oh iya. Oh ya, berarti ada pengecualian tadi itu. Tapi jangan sedih ya Fit ya. Tua itu prestasi. Anda punya pendahulu namanya Malik dulu. Pak gimana hidup saya ini Pak? Saya sudah tua. Lalu saya hibur hatinya. Sebenarnya Anda belum tua. Cuma teman-temannya lebih muda. Lalu terdiam sejenak. Betul ya? Nah makanya. Wal wirdu huwa talibuhu minka. Wirid ini huwa tak lain adalah Allah sendiri. Ta'ala talibuhu minka. Yang meminta padamu. Yang memerintahkanmu. Jadi betul kalau ada ayat tadi kita boleh ngasih kordon hasanan, ngasih kredit utangan ke Allah ya. Wal warid anta tatlubuhu minhu. Sementara warid ini dia anugerah spiritual, ketenangan batin, kedamaian rohani. Bagaimana anak itu kan kita minta kan? Anak itu warid dunia itu. Nah, lalu saling memandang tiga orang itu. Bagaimana itu? Robbana gimana? Kalau dayat kan Robbana Robbana doa makan Robbana apa itu? Robbana zalamna anfusana gimana itu?
Kalau ya Allah membarik lana, ya. Tapi saya baca doa yang hadis makan itu. Doa di hadis itu doa makan begini. Alhamdulillahilladzi an'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Itu di hadis itu. Juga Allah membarik lana kan itu ya. Satu ketika ada kiai dikejar-kejar macan. Kemudian di tepi jurang, di tubir jurang itu kiai berdoa. Macannya berdoa juga. Wih, doa saya diaminkan macan. Ini loh kalau karomah katanya. Tiba-tiba, macan kamu kok doa juga mengaminkan doa saya? Iya, doa sebelum makan katanya itu. Nah itu oke, ya, enggak lucu ya, enggak apa-apa. Nah, barusan apa sebelum itu yang mau saya katakan? Anak, ya. Oh, doa anak ya. Bagaimana doa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya kan? Itu dia. Qurrata a'yun itu warid dunia itu. Nah, lalu Yani senyum-senyum. Sebenarnya gampang itu Yani, adopsi saja kahar itu kan. Itu qurrata a'yun itu, menenangkan jiwamu ya kan. Kemudian dan itu doa yang diajarkan Nabi ya. Saya belum nemu bahwa makanan, pakaian itu qurrata a'yun itu. Kalau anak iya, bagaimana yang Nabi Musa dikembalikan ke ibundanya, ini sering saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faradna ila ummihi atau ummuka, itu dua ayat di Quran ya, diulangi 2 kali. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzana. Itu dia. Jadi memang anak itu waris dunia itu. Yang soleh-solehah loh ya. Yang solehah terutama. Nah, lalu saling menuduhnya. Aing aku katanya. Aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Jangan sekali-kali kau jadikan, kau banding-bandingkan. Apakah layak dianggap dijadikan perbandingan permintaan, tuntutan, permintaan atau perintah Tuhan dalam hal ini ibadah, baik formal maupun non formal ya, ibadah apa? Bukan non formal, bagaimana itu? Personal sosial, ibadah mahdhah murni maupun non murni, maupun anugerah dari Tuhan. Saya selalu bersyukur menjadi orang Indonesia, itu ya itu. Saya selalu bangga menjadi Indonesia, apapun keadaan Indonesia itu. Dan saya selalu bersyukur menjadi Muslim, menjadi umat beragama. Apa sih harapan Indonesia itu apa? Kan salah satunya kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Ya, damai, rukun, itu kompatibel, itu paralel dengan agama kita. Kemudian apa yang diharapkan oleh Indonesia ini? Maju, pendidikan, dan seterusnya. Itu juga paralel dengan agama kita. Bahkan kalau Anda mau sok-sok barat misalnya, where there is will, there is a way. Itu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu kan baru-baru ini saja. Itu kan ungkapan Kaisar James di Inggris ya kan. Masih lebih kuno lagi manjadda wajanda atau apa? Manjadda wajada, ya kan? Lebih kuno lagi ujar-ujar itu. Artinya ranah-ranah negara atau dunia kan. Iqra itu kan ranahnya ilmu, peradaban, ranahnya negara. Bismillahirrahmanirrahim ranahnya agama. Ini selalu kompatibel. Saya waktu itu menyinggung Profesor Hur, ya kan? Profesor Hur itu. Itu peralihan peradaban itu sekurang-kurangnya 6 abad. Abad ke-6 sebelum Masehi sampai ke-1 Masehi itu agama dominan. Apa tidak ada ilmuwan? Ilmuwan dominan. Apa tidak ada agamawan? Ada, tapi lebih dominan ilmuwan. Kemudian abad pertama sampai ke-6 itu dominan agamawan. Apakah tidak ada ilmuwan? Ada, tapi dominan agamawan. Tapi abad ke-6 sampai 12 di mana mulai turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya itu mulai berpaut, berpilin itu melilit-lilit itu, berpadu, berjalin jemalin, bertali temali antara ilmu dan agama, itu dia. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur ya menjadi umatnya Kanjeng Nabi ini, menjadi pengikutnya para ulama salafun saleh itu. Juga tidak ada alasan untuk tidak bangga kepada Indonesia. Dayat itu kan tidak ada kebanggaan pada dirinya itu. Coba lihat saja. Lalu keluar bahasa yang sesungguhnya. Dayat ini kalau memang sulit, saya perbaiki bahasanya, mencari kebanggaan pada dirimu, carilah kebanggaan pada negerimu ini. Nah,
Maman, apa yang dibanggakan? Sombong setengah mati. Nah itu dia, akhlak D. Faiz juga ya. Nah, salah satu cara membuat kampungnya Faiz bangga adalah dia mondok. Karena aman kampungnya itu. Ternak-ternak ya, tetumbuhan, tidak ada yang ditendang-tendang ya kan. Itu kan rambutnya merah itu, ya kan? Yang saya yakin dia tidak tahu hadisnya apa itu. Oh, ya belum tentu, saya perbaiki, belum tentu ya kan, belum tentu. Oh pasti, oh, ya sudah. Kalau ia masuk pada pekarangan-pekarangan, tahu garangan, ya kan? Garangan itu apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya binatang kecil pemangsa ayam dan berambut pirang, itu dia. Musang ya? Bukan, Bib. Masa musang itu ya? Ahli nama mengatakan begitu. Oh ya sudah, musang berarti. Musang ya kan biasanya gitu kan ya. Musang, oke. Musang berbulu rusa ya. Musang berbulu ayam, betul ya? Kenapa? Karena dia menyamar untuk memangsa ayam gitu ya. Tapi ini pribadi ya, boleh jadi. Dan kita harus bangga jadi Indonesia itu. Tidak ada alasan untuk tidak bangga itu. Bahwa orang berjodoh dengan orang luar misalnya, kan ada orang yang berjodoh dengan bule ya, dengan orang Timur Leste misalnya, ya itu hal lain itu. Tapi jodohnya lah ya, berjodoh dengan Cina ya, dengan Arab ya. Ya apapun etniknya, rasnya, tapi kalau di Indonesia dia harus bangga jadi Indonesia itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Bahwa dia berjodoh dengan, meskipun saya agak keberatan loh ya. Kalau menurut saya perempuan paling cantik itu perempuan Indonesia. Nah belakangan ini saya kepingin ke Arab, serius itu. Karena katanya ada pure beach, ada pantai murni di sana dan boleh pakai bikini. Ini baru Arab kalau begini. Arab yang sungguhnya itu. Kalau Arab yang soleh, yang akhlakul karimah itu Arab abad ke-6 sampai 12 ya kan. Itu pasca datangnya Nabi, pasca diutusnya Nabi kita itu. Nah itu dia. Coba cari itu ya. Dayat langsung nanti. Falah ya, Arab bikini, luar itu. Bikini bottom itu ya. Ya ini annal wird, sedikit lagi ini sudah selesai ya. Annal wirda huwa haqqullahi minka. Wirid itu adalah kewajiban Allah padamu. Kewajiban Allah untuk kau tunaikan. Haqqullah, kewajibanmu untuk ditunaikan kepada Allah. Jadi secara gampang, wirid adalah kewajibanmu kepada Allah. Wal warid huwa haqquka minhu. Sementara warid adalah harapan-harapanmu kepadanya. Yang itu memang kewajiban Allah untuk menunaikan. Tanda kutip ya, keharusan baginya. Wirid terjemah bebasnya huwa haqqullahi minka, kewajibanmu kepadanya, kepada Allah. Sementara warid, anugerah-anugerah spiritual, ketenangan batin dan seterusnya tadi adalah haqquka minhu, adalah harapanmu kepadanya, adalah keharusan bagi Allah untuk menunaikan kepadamu. Boleh demikian. Wa qiyamuka bihuquqihi 'alaika aula wa alyaqu bil ubudiyah. Sementara qiyamuka bihuquqihi, penunaian atau pelaksanaan kewajiban-kewajibanmu kepadanya, maknanya menunaikan hak-hak Allah. Itu kan kewajiban kita, supaya mudah saja ini. Aula, jauh lebih utama, wa alyak, dan lebih pantas, cocok ya, bil ubudiyati, dengan ubudiyah, daripada min talabika hudzudzaka, daripada tuntutanmu untuk kepentingan dirimu atau nafsumu sendiri. Wa wuqufika ma'aha, serta kamu wukuf di situ, sudah nyaman di situ saja. Wa ta'al musannif bidzalika, memaparkan siapa al-musannif rahimahullah bidzalika dengan pembahasan tersebut, yakni al-wirid tadi itu adalah irsyadan lil muridin, sebagai petunjuk, wejangan, motivasi bagi para murid, para pembelajar, para pemula, alladzina yatashawwafuna ilal waridat wa yatrakuna al-awrad. Sok-sok kepingin jadi wali tapi ogah ibadah. Sok-sok kepingin jadi ilmuwan tapi tidak mau belajar,
sok-sok bergaya orang hebat, tapi dia enggan menunaikan prosesnya. Nah itu dia. Wa yatrukunal aurat, meninggalkan ibadah. Baik mau dia derajat spiritual, waridat, mau dia pencapaian batin, kedudukan rohani yang tinggi, pencerahan rohani, tapi dia meninggalkan ibadah formalnya. Astahkirunaha, serta meremehkan kepada aurat, menyepelekan kepada ibadah. Ini kita semua ini. Alah Pak, paling baca Quran gitu-gitu saja ya. Kalau teman-teman rajin nanti baca Quran, ngaji, tafsir apa dan seterusnya, nanti Anda akan sampai kepada satu momen, dua saja, jangan banyak-banyak. Nomor satu, di mana selalu ada makna-makna baru, selalu ada postulat-postulat akademik, selalu ada pencapaian-pencapaian intelektual di satu sisi, pendakian spiritual di sisi lain. Artinya senantiasa Quran ini membuat kita semakin dahaga untuk terus melakukan petualangan intelektual di satu sisi dan pendakian spiritual di sisi lain. Dua itu kalau itu fase pembaca lebih lanjut ya, yang baca Quran itu. Makanya pelan saja belajar ya. Tajwid itu penting, tapi juga kata Imam Al-Ghazali juga tajwidul makna juga tidak kalah pentingnya itu. Tapi untuk kita ya tajwid dulu. Untuk memulai ya alif ba ta dulu yang betul itu. Zalika minal jahl bisamaratiha. Oke. Kalau ibadah ini ibarat pohon, wazalika, adapun yang demikian itu adalah termasuk kebodohan. Jadi ibadah itu pohon, maka buahnya berupa ketenangan batin, pencerahan rohani, itu kita dapati lebih-lebih di akhirat ya juga. Walidza lam yatrukul arifuna. Walidza lam yatrukil arifun. Oleh karena itu arifun, orang-orang arif billah tidak pernah meninggalkan, mengabaikan, menyepelekan, apalagi ya meninggalkan auradahum, pada wirid-wirid mereka, ibadah-ibadah mereka, matamakunihim, serta terus menjaga konsistensinya, istiqomahnya, aksaru minal muridin, dan ini jauh lebih hebat ya, lebih banyak daripada muridin, fi ahwalihim, dalam segala keadaan mereka, kaya miskin tetap aurat, bahagia terhina apa tetap aurat itu, fi ahwalihim itu. Aksaru minal muridin, jauh lebih banyak daripada murid. Karena murid ini masih fokus kepada hakkuka minhu, kepada harapan-harapanmu saja. Hudud. Ini kalau saya sholat ini, kira-kira kalau nanti saya pinter ini berdebat mengalahkan orang lain atau tidak, ya kan? Saya setuju dengan pendapat orang. Anda pernah membaca, Anda pernah tahu orang interupsi, ya? Interupsi itu kesannya kan buruk, ya kan? Jadi ngomong dia ingin nampak lebih pandai dari pembicara misalnya. Sebagaimana Anda tidak senang diinterupsi, demikian pula orang lain enggan untuk Anda campur tangani ketika dia bicara. Ya biarkan saja dia bicara itu. Tapi biasanya kita tunggu, kan ada tamu begitu. Tamu datang menjadi pembicara ke rumah kita 1 jam, kalau kelihatannya tambah lama bicaranya, lalu kita tinggalkan itu ya. Terus langsung sodorkan HP saja macam Burhan itu. Ini nanti saya dengar rekamannya saja Pak ya. Nah, catatan yang paling sederhana dalam pembahasan kita kali ini ya, bersamaan dengan haulnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah saya ingin mencatat 2 saja. Nomor 1, lebih baik kita fokus ibadah daripada fokus kepada derajat spiritual yang hendak kita peroleh dari ibadah kita itu. Apakah ibadah itu berupa ngaji, belajar ya. Betul kalau Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan belajar lebih baik daripada nawafil. Belajar at-ta'allum ya, afdalu minan nawafil. Jauh lebih hebat, jauh lebih utama daripada sholat sunnah itu. Saya kan sering katakan ke teman-teman, ini kan teman-teman, saya kan punya murid, oke ya. Ini semoga teman-teman semuanya nanti, kalau memang pantas mengajar. Saya sholat misalnya, tahajud itu semalam suntuk, meskipun saya belum pernah melakukan itu. Tapi kalau puluhan saya sudah coba ya, dan itu capek memang ya. Kemudian
Qiyamul lail saya maknai tahajud di satu sisi, atau saya maknai belajar di sisi lain. Murid saya ini nunggu tahajud saya atau ilmu saya, kan begitu. Tapi kan tahajud ini sunnahnya para nabi, bahkan tanda kutip kewajiban para nabi itu. Wajib untuk mereka loh ya, untuk kita tetap sunnah itu. Terus kita bagaimana? Ya sudah, sholat tahajud saja 2 rakaat. Setelah itu belajar. Nah itu dia. Itu pernyataan Imam Syafi'i itu. Itu wali loh ya yang ngomong itu. Orang yang kerjaannya tahajud. Orang yang kesibukannya apa? Kan kerjaannya apa? Kan ada. Apa yang kau pikirkan di Facebook itu? Tahajud ya. Apa yang kau kerjakan? Tahajud itu. Orang yang kesibukannya tahajud itu memberi wejangan kepada kita belajar lebih baik daripada nawafil itu. Daripada ibadah-ibadah sunnah itu. Jadi catatannya fokus ke belajar saja daripada harapan yang aneh-aneh pasca kita belajar. Catatan yang kedua begini, warid itu bukan hak kita, bukan ranah kita. Ranah kita wirid, ranah kita ibadah saja. Bahwa kita mendapatkan pencapaian apa, pencerahan rohani itu hal lain itu. Yang penting apa yang jadi tugas kita lakukan sebaik mungkin itu, tunaikan sebaik-baiknya. Fa'tu minhu mastata'tum, itu sabda Nabi. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Apa yang menjadi ranah Tuhan itu hal lain. Bagaimana itu yang kita ndak usah kamu sok-sok ngatur yang gitu itu loh. Saya ndak mau menyebut Ustadz Arif Nafsaka enggak, tapi ada memang hikmah begitu itu. Ndak usah kamu sok-sok ngatur, istirahat saja, lalu diartikan leyeh-leyeh itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik itu dia. Saya kira demikian.